Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Maisaroh Niken Ayu Saraswati, G231190062, Nora Octavia 0084, Nadia Indri Safira 0085, Putri Novitasari 0101. Kami akan memperkenalkan implementasi algoritma backtracking dalam sistem informasi perpustakaan untuk pencarian judul buku. Implementasi adalah penerapan dari sebuah desain sistem informasi yang telah diterapkan pada sebuah pemrograman komputer. Sistem informasi yaitu suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi yang menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sistem informasi perpustakaan yaitu perangkat lunak yang didesain khusus untuk mempermudah pendataan koleksi perpustakaan, katalog, data anggota peminjaman, transaksi, dan sirkulasi koleksi perpustakaan. Jadi, informasi perpustakaan adalah proses komputerisasi untuk mengolah data perpustakaan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Sejarah algoritma backtrack. Algoritma backtrack pertama kali diperkenalkan oleh D.H. Larimer pada tahun 1950. Dalam perkembangannya, beberapa ahli seperti L. Walker, Golomb, dan Baumert menyajikan uraian umum tentang backtrack dan penerapannya dalam berbagai persoalan dan aplikasi. Pengertian algoritma backtrack. Algoritma backtrack runut balik merupakan salah satu metode pemecahan masalah yang termasuk dalam strategi yang berbasis pencarian pada ruang status. Sekian, saya Nadia Indri Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Octavia, NIM G231190084. Saya di sini akan meneruskan presentasi dari Nadia Indriani Safira. Langkah-langkah pencarian solusi dengan backtracking. 1. Solusi dicari dengan membentuk lintasan dari akar ke daun. 2. Jika lintasan yang diperoleh dari perluasan simpul E tidak mengarah ke solusi, maka simpul itu akan menjadi simpul mati, di mana simpul itu tidak akan diperluas lagi. 3. Jika posisi terakhir ada di simpul mati, maka pencarian dilakukan dengan membangkitkan simpul anak yang lainnya dan tidak ada simpul child, maka dilakukan backtracking ke simpul parent. 4. Pencarian dihentikan jika kita telah menemukan solusi atau tidak ada simpul hidup yang dapat diperlukan. Berikut adalah contoh algoritma backtracking. Tahapan dari incremental. 1. Analis diartikan sebagai upaya mengelola data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. 2. Desain merupakan rancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan perbaikan pada tahapan selanjutnya. Ketiga, kode. Kode merupakan lanjutan dari proses desain yang telah dikerjakan dengan menerapkan algoritma backtracking pada bahasa pemrograman yang akan dipakai untuk pembuatan aplikasi, yaitu PHP MySQL. 4. Tes. Tes dalam tahapan tes ini merupakan proses lanjutan dari pengkodean program yang dibuat. Dalam tahapan ini, user melakukan pengujian dengan metode pengujian yang dipakai adalah black box testing. Black box testing atau tes fungsional adalah pengujian program yang dilakukan oleh pengembang atau programmer dengan memberikan input tertentu dan melihat hasil yang didapat dari input tersebut. Dengan kata lain, black box testing terfokus pada fungsionalitas sistem. Berikut adalah cara algoritma backtracking. Dan berikut properti metode runut balik. Fungsi persoalan, fungsi pembangkit nilai XK, fungsi pembatas atau fungsi kriteria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novitasari, NIM G231190101. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nora Octavia, yaitu bikin implementasi atau hasil.
Di implementasi atau hasil ini terdapat beberapa modul. Yang pertama yaitu modul menu utama admin, modul menu anggota, modul menu buku, modul menu transaksi pinjam, modul menu pengembalian, modul menu laporan anggota, modul menu laporan data buku, modul menu laporan peminjaman buku, modul menu laporan pengembalian buku, dan modul menu pencarian. Di menu utama ini terdapat cara untuk login di aplikasi perpustakaan ini. Terdapat username dan password di menu utama ini. Selanjutnya adalah menu utama admin. Di menu utama admin ini terdapat fitur anggota, buku, pengembalian, laporan, dan logout. Di menu anggota ini terdapat cara menambahkan anggota, dan menu buku. Menu buku ini terdiri dari beberapa judul buku yang bisa dipilih sesuai yang ingin dipinjam. Dan menu peminjaman. Menu peminjaman ini terdapat transaksi peminjaman, yaitu ada nomor transaksi, ada NPM, ada tanggal peminjam, ada tanggal kembali, ada nama mahasiswa, kode buku, dan segala macamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Rohnikan Ayu Saraswati, NIM G23190062. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Putri Novita. Sini ada gambar menu pengembalian. Ini isinya ada anggota, buku, lalu ada laporan, logout, tanggal pinjam, tanggal kembali, lalu ada nama, dan lain sebagainya. Bisa dilihat dari gambar di sini ya teman-teman. Lalu next, ada menu laporan data buku. Di sini ada isi data buku, ada nomor, ada kode buku, lalu ada judul, pengarang, ada anggota, buku, logout, laporan, transaksi, seperti itu. Ini menu perpustakaan. Next, lalu ada menu pencarian buku. Ini isinya ada home, lalu ada anggota, login, ada mengisi username, lalu password, lalu di login, reset. Di sini ada menu pencarian buku, ada nomor, gambar, kode buku, judul buku, pengarang, klasifikasi, ada icon cari juga. Oke, next. Lalu ada hasil pengujian. Hasil pengujian ini isinya ada proses yang diuji, ada menu login, menu utama, lalu ada skenario pengujian, ada nama benar sedangkan password salah, lalu ada hasil yang diharapkan, akan muncul pemberitahuan password salah, akan muncul pemberitahuan nama salah. Lalu di hasil pengujian ada sesuai yang diharapkan. Di menu utama memiliki 6 menu, yaitu anggota, buku, peminjaman, pengembalian, laporan, dan keluar. Hasil yang diharapkan, setiap menu memiliki submenu dan setiap submenu akan tampil from yang diinginkan. Hasil pengujiannya sesuai yang diharapkan. Next, input data. Input data ada tombol tambah akan membuat data baru. Lalu yang kedua ada tombol simpan akan menyimpan data. Lalu yang ketiga ada tombol koreksi akan mengubah data. Lalu yang keempat ada delete akan menghapus data. Lalu yang kelima ada tombol keluar akan kembali ke menu utama. Lalu yang selanjutnya ada proses pencarian data buku, lalu memberikan jawaban atas pencarian data buku dengan menggunakan algoritma backtracking sesuai yang diharapkan. Lalu ada laporan ada melihat hasil laporan dari proses kerja algoritma backtracking, akan menampilkan laporan hasil, lalu hasil pengujiannya sesuai yang diharapkan. Berikut adalah daftar referensi. Nah, daftar referensi yang kita ambil dari link yang berikut ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.